Iya, berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Mangun ID. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa saham cukup banyak karena saya mengambilnya dari situs Stok Asia karena saya belum mendapatkan request untuk pembahasan mengenai saham jadi dan juga saya memiliki cukup waktu luang untuk membahas beberapa saham ini. Nah, saya mengambil dari Stok Asia ini karena website ini cukup lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman misal ingin melihat perkembangan bagaimana pergerakan saham, teman-teman silahkan langsung kunjungi website Stok Asia ini karena di sini dia itu sudah mengambil berita-berita dari situs-situs yang cukup kredibel. Jadi dengan satu website saja kita sudah bisa melihat perkembangan bagaimana pasar saham sedang berlangsung. Nah, disclaimer ya teman-teman, kali ini saya mengambil video pembahasan pada tanggal 27 jam 9 malam. Jadi mungkin ini pembahasannya bisa berlaku 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi buat teman-teman yang mungkin menonton video ini 1 tahun ataupun 6 bulan dari sekarang, jadi videonya itu ataupun review saya itu sudah tidak berlaku. Nah, langsung saja untuk yang pertama, jadi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai Chandra Asri rugi 29,9 juta US dollar. Nah, ini memang biasa terjadi ya karena industri petrokimia ini memang cukup rawan pada saat pandemi ini. Nah, kalaupun kita melihat bagaimana mengenai teknikalnya, nah ini memang Chandra Asri ini memang sudah cukup lama berada di area overbook. Nah, kalau kita lihatnya berdasarkan stokastik RSI. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat dari MACD-nya dengan time frame-nya 12, 26 dan 9 ini dia sebenarnya cenderung mengalami kenaikan dan ini memang Chandra Asri ini sudah rally ada 2 minggu ini dia rally mengalami kenaikan dan kemudian muncul sentimen berita mengenai Chandra Asri mengalami cukup banyak kerugian. Nah ini kalau kita mengambil dari analisis teknikal dan juga sentimen yang sudah beredar, sebaiknya Chandra Asri ini dihindari. Apabila teman-teman ingin membeli, ini lebih baik teman-teman menunggu dia itu turun lagi ke area supportnya yaitu sekitar 6.600. Kalau misalkan dia tembus lagi ke bawah, silahkan tunggu di area support kedua yaitu sekitar area 5.200-an. Nah, jadi seperti itu. Kalaupun kita ingin melihat bagaimana kondisi bagaimana istilahnya broker-broker lainnya dia itu memegang pada harga berapa saja dalam kurun waktu sebulan ini, kita tinggal lihat di broker trade by stock. Nah, ya tinggal ketik TPIA. Nah, terus kita ubah time frame-nya ke 1 Juli. Nah, terus kita refresh. Nah, kita buat ini masih banyak yang memegang di area 6.900-an, 6.900, 6.000, ada yang 7.000. Nah, jadi memang kebanyakan broker-broker besar ini memegangnya di area 6.900-an. Nah, jadi misalkan teman-teman ingin membeli, ya setidaknya ditunggu di area lebih bawah lagi. Nah, lanjut. Kemudian yaitu MNC Capital cetak laba bersih 56,5 miliar. Nah, ini berita yang cukup bagus ya untuk teman-teman yang memegang saham BCAP ini, yaitu membukukan laba bersih 56,5 miliar.
Nah, bagaimana mengenai analisa teknikalnya? Nah, mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat MNC Capital ini sebenarnya dia juga berada pada area overbought, di mana memang kondisi pelaku pasar ini sedang pada jenuh beli. Nah, akan tapi kalau misalkan kita lihat dari MACD-nya, dia sedang bergerak merangkak naik. Nah, kemudian di sini juga terbentuk doji. Nah, kalau misal teman-teman mempelajari mengenai adanya doji ini, biasanya dia itu akan mengalami kenaikan. Nah, kan tapi harus ada konfirmasi terlebih dahulu, seperti kalau misal ada doji ataupun hammer ataupun yang lain, kita harus menunggu 3 candle selanjutnya. Kalaupun misalnya 3 candle selanjutnya itu hijau, biasanya akan mengalami pola pembalikan ataupun dia akan mengalami tren kenaikan, apalagi ditambah dengan berita bahwa dia berhasil mencetak laba bersih 56,5 miliar. Nah, terus mari kita lihat mengenai bagaimana broker-broker besar di harga berapa mereka memegang saham Pickup ini. Mari kita lihat. Nah, kalaupun dari sini ternyata apabila kita lihat ini BCAP ini ternyata tidak cukup banyak terjadi transaksi. Jadi paling besar broker EP dalam sebulan ini dia menyimpan di harga average 157,52 dengan valuasinya hanya 240 juta. Jadi mungkin MNC Capital ini kurang liquid ya teman-teman. Kalau misal kita lihat dari volume yang terjadi, kita lanjut saja. Mungkin teman-teman kalau misal kurang menyukai saham yang kurang liquid, sebaiknya ya cukup wait and see saja. Kalaupun memang ingin trading di saham ini, saya menyarankan untuk tradingnya trading cepat saja. Lanjut yaitu pada emiten konsumer ya, yaitu Kino. Nah, laba Kino Indonesia anjlok 67,5%. Ini penjelasan manajemen. Nah, ini cukup berita yang kurang menarik. Mari kita lihat bagaimana Kino. Nah, untuk saham Kino, nah ini cukup mengalami tren penurunan ya dalam sebulan terakhir ini, walaupun dia secara teknikal, secara analisis stokastik RSI dia berada pada area oversold, akan tapi dia area oversoldnya pun masih akan mengarah ke bawah, jadi dia akan mengalami tren penurunan, apalagi didukung dari indikator MACD, dia akan mengalami juga penurunan karena MACD mengarah ke bawah. Nah, kalaupun misal kita lihat dalam perdagangan sebulan terakhir, nah ternyata broker-broker besar mereka memegang pada area ya sekitar sekarang ini 3.300-an. Jadi kalaupun misal kita ingin masuk ya tinggal tunggu dulu saja, karena broker-broker besar harganya cukup dekat dengan kita apabila kita memasuki saham ini. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Nah, lanjut lagi yaitu mengenai
Harga emas cetak rekor, saham emiten logam mulia ikut berkilau. Nah, ini cukup menarik juga, dan saham logam kali ini memang sangat menjadi primadona. Antam, Tins itu kali ini cukup mengalami penguatan yang cukup besar. Nah, ini ada PSAB, terus ada SGMI, nah MDKA, semuanya ini mengalami kenaikan yang cukup bagus. Nah, kita ambil saja misalnya kita lihat MDKA. MDKA ini secara umum dia trennya mengalami kenaikan. Nah, apalagi didukung dengan harga emas yang semakin hari semakin naik tinggi. Nah, ini kalau kita lihat dari MACD-nya dia cukup bagus, bahkan dibilang sangat bagus, karena dia mengarah kuat untuk ke atas yang mengindikasikan bahwa dia masih akan terus mengalami penguatan. Kalaupun misal teman-teman ingin masuk, nah ini ada salah satu trik. Kali ini ditutup di harga 1860. Nah, misal teman-teman besok langsung beli, untuk TP area pertama itu biasanya di harga tertinggi hari sebelumnya. Nah, misalkan teman-teman beli di 1860, teman-teman bisa uji untuk menjual sebagian di angka 1947. Nah, kalau misal dia masih bisa mengalami penguatan, nah nanti tinggal dipasang trailing stop saja. Misalnya dia bisa naik sampai harga 2000, teman-teman silahkan pasang trailing stop sedikit di bawahnya. Nanti kalau misalkan harga tetap naik, teman-teman masih bisa menjualnya di harga yang lebih tinggi. Tapi kalau dia balik lagi nanti akan turun, karena mengingat dia berada di area memasuki area oversold, nah teman-teman bisa mengamankan profit yang cukup maksimal. Nah, kemudian strateginya seperti ini. Apabila memang saham tersebut sudah mengalami atau sudah memasuki area oversold, akan tetapi harga masih tetap naik, nah kita biasanya melihatnya dia akan mengalami penurunan apabila dia itu sudah indikator stokastiknya itu sudah turun ke bawah, menembus di area rentan ini, di area biasanya 80. Dia kalau sudah menembus ke 80 biasanya besar kemungkinan untuk harga mengalami penurunan. Akan tetapi kalau misal dia di area oversold tapi masih belum mengalami penurunan, berarti dia masih akan cenderung mengalami penguatan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk saham-saham yang lain saya kira hampir sama, mengalami tren yang cukup baik. Misal kita lihat ya, misal Antam. Nah, ini trennya juga cukup bagus. Jadi silahkan misal teman-teman ingin masuk, silahkan masuk dengan cara perlahan. Kemudian ada lagi sentimen mengenai Garuda Indonesia pastikan bakal bayar KIK, EBA, Mandiri ya. Nah, ini tadi ada diisukan bahwa Garuda Indonesia tidak mampu membayar obligasi. Nah, kemudian muncul berita ini pastikan bakal bayar KIK. Nah, bagaimana kondisi indikator ataupun teknikalnya seperti apa? Nah, mari kita lihat. Nah, saat ini saham Gia ini emang cenderung sideways dan menurut saya akan mengalami penurunan, apalagi didukung oleh sentimen berita bahwa Garuda Indonesia masih belum bisa membayar obligasi. Nah, kalau misalkan kita melihat dari indikator stokastik RSI-nya, dia cenderung mengalami penurunan.
dan ini sangat mungkin dia akan melanjutkan penurunannya karena di sini dari indikator MACD-nya sudah cenderung untuk melengkung ke bawah. Nah, ini mungkin bisa dihindari, apalagi saham yang bergerak di bidang transportasi apalagi udara ini memang rawan sekali terhadap pandemi COVID ini ya teman-teman. Nah, lanjut lagi yaitu berita selanjutnya yaitu mengenai Agung Podomoro atau APLN perpanjang pembayaran utang senilai 350 miliar. Nah, ini biasanya ataupun bukan biasanya sih, Agung Podomoro ini berhasil merestrukturisasi utang. Jadi kalau ada emiten yang berhasil restrukturisasi utang ini biasanya kabar yang cukup baik. Tapi mari kita lihat bagaimana indikator teknikalnya seperti apa. Nah, dari indikator teknikal APLN ini dia mengalami sideways yang cukup lama. Kemudian berita ini muncul dan ternyata benar dia disambut baik oleh pelaku pasar. Kalau kita lihat dari indikator stokastiknya, dia mengalami perpotongan, biasa disebut, kalau saya biasa menyebutnya sebagai golden cross, apalagi dia berada di area cukup bawah ataupun di area oversold. Nah, kemudian dari MACD-nya dia juga memotong. Nah, ini cukup bagus. Kalau misal besok volumenya cukup besar di area permintaan, nah ini teman-teman bisa masuk. Nah, nanti untuk target profitnya silahkan di 1, 2, 3 untuk tesnya. Kemudian apabila tembus nanti di support yang kedua yaitu sekitar 124. Kalau misal tembus lagi nanti bisa berlanjut menuju ke area 130-an. Nah, menurut saya ini cukup bagus ya, bisa dilirik lah saham APLN ini. Nah, selanjutnya ini Medco Energi incar dana lebih dari 3 triliun dari right issue. Nah, ini right issue ini adalah salah satu strategi dari emiten untuk mengambil ataupun untuk mencari dana segar dari investor. Nah, biasanya apabila suatu perusahaan dia akan mengadakan right issue, itu harga sahamnya akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, itu kenaikannya entah berdasarkan sentimen yang keluar ataupun memang dari perusahaannya memang berusaha untuk mengerek atau menaikkan harga saham. Mengapa demikian? Jadi seperti ini logikanya. Ketika perusahaan akan menerbitkan rights issue dengan harga saham yang tinggi, maka mereka bisa menerbitkan harga saham melalui rights issue juga lebih tinggi. Jadi misalnya harga saham sekarang itu berada di area 2000. Nah, kemudian perusahaan tersebut menerbitkan right issue di harga 1900. Nah, otomatis banyak pelaku pasar yang akan menyerap ataupun membeli saham dari right issue perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan pasti akan mencari cara bagaimana harga sahamnya bisa naik sehingga dia bisa mendapatkan dana segar yang lebih banyak lagi karena harga saham yang diterbitkan lebih tinggi. Nah, mengapa saya bisa berkata demikian? Nah, mari kita berkaca pada saham yang kemarin melakukan right issue yaitu BPKP. Nah, BPKP ini diisukan akan melakukan right issue di harga 210-an. Nah, ketika muncul berita tersebut, saham BPKP cenderung mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Kemudian ternyata setelah di area 200-an muncul berita bahwa, bukan berita sih, tapi BPKP ternyata rak isu di harga 180-an. Nah, otomatis ya sahamnya menjadi turun di area 180-an. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat dari BPKP ini ya, ini juga mungkin bisa dilihat lah ya. Ini dari indikator stokastik RSI-nya dia cukup bagus, tapi MACD-nya dia masih belum terkonfirmasi untuk mengalami tren kenaikan. Nah, ini mungkin kita juga harus melihat sentimen yang lain, seperti kemarin kan BPKP masih ada kisruh, yaitu dari nasabah masih belum bisa mengambil bunga deposito dan lain-lain. Nah, ini kalau misal kita ingin masuk ke BPKP mungkin lebih banyak cari informasi terlebih dahulu. Nah, kemudian ini ada saham yang lain, yaitu laba bersih Mitra Bara Adi Perdana MBAP melonjak 42% di semester 1. Nah, ini berita yang cukup bagus. Mari kita lihat bagaimana analisa teknikalnya. MBAP. Nah, MBAP. Nah, ini menurut saya cukup bagus dengan sentimen laba bersih yang melonjak. Nah, kemudian dalam indikator stokastik RSI-nya dia mengalami golden cross. Nah, dan ini dari MACD-nya dia akan memotong lagi untuk mengalami kenaikan. Nah, kita lihat saja kalau misal besok volumenya tinggi, nah ini kita masuk saja, apalagi didukung dengan pola candle Morobosu. Apabila terdapat suatu candle yang dia mengalami ditutup pada area tertinggi atau penuh, nah ini dia cenderung mengalami kenaikan yang cukup kuat untuk hari-hari berikutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk area tes profit pertama ini nanti bisa di harga 1950. Nah, silakan kalau misal ingin masuk secara perlahan, ini menurut saya cukup bagus. Nanti juga bisa dilihat untuk area broker-broker lainnya memegang di harga berapa. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, untuk broker-broker besar mereka memegangnya di 1755, 1800, 1772. Nah, paling besar di 1755. Akan tapi yang perlu jadi catatan, kalau misalkan kita lihat dari sini, ternyata MBAP ini tidak cukup liquid ya teman-teman. Jadi untuk value-nya aja untuk secara keseluruhan ini cuma 840 juta untuk perdagangan hari ini. Nah, saran saya misal teman-teman ingin masuk ya nggak usah banyak-banyak, karena ini perdagangannya saja nggak cukup banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut yaitu COVID-19 pendapatan Menteng Heritage Realty turun 50%. Nah, ini berita yang kurang bagus ya. Mari kita lihat bagaimana. Nah, memang kalau misal pendapatan turun terus kemudian sahamnya seperti ini, menurut saya ya cukup dijadikan watchlist saja, nggak usah dilihat perlu, karena ini memang kurang bagus. Nah, lanjut saja. 7 BPD diguyur 11,5 triliun, bagaimana Bank Banten. Nah, ini memang sentimen yang keluar hari ini ya, yaitu dari Bu Sri Mulyani mengeluarkan atau menitipkan uang negara di bank-bank daerah. Nah, hari ini memang banyak sekali bank-bank daerah yang mengalami penguatan seperti Bank Jabar, terus kemudian
BJTM atau Bank Jatim dan lain-lainnya. Nah, itu memang cukup bagus. Misal kita mau melihat BJBR. Nah, seperti apa? Nah, BJBR kalau misalkan kita melihat dari MACD-nya, dia mengalami tren penguatan. Nah, kemudian dari indikator stokastiknya dia juga sudah cukup memasuki area oversold. Nah, besok kita lihat saja. Kalaupun misal memang sentimen pasar masih cukup bagus, ya kita entry saja karena ini akan mengalami perpotongan. Nah, ketika dia memotong dan kemudian mengarah ke atas, nah ini nanti akan trennya akan mengalami kenaikan, apalagi dia sudah cukup lama, mungkin ini ada 2 minggu sudah sideways, kemudian tadi muncul berita sehingga mengalami penguatan. Lanjut teman-teman, mari kita lihat yang lain, yaitu permintaan tinggi Wismilak Intri Makmur atau WIM dulang berkah dari produk baru. Nah, ini memang WIM ini memang saham yang tren kenaikannya memang cukup bagus ya dari awal. Nah, ini memang salah satu saham andalan saya sejak COVID ini, karena memang dilihat dari awal dia memang tren kenaikannya cukup kuat. Nah, kalau misal kita lihat dari indikator stokastik RSI-nya ini sangat bagus sekali, di mana dia mengalami perpotongan di area oversold. Nah, kemudian dari MACD-nya juga masih mengalami kenaikan. Nah, ini cukup bagus ya. Terus kemarin hari ini volumenya itu juga mengalami peningkatan. Nah, kalau misalkan kita lihat dia itu sideways-nya cukup lama, tapi kemudian dia terus mengalami kenaikan. Nah, ini kalau misalnya kita ingin menyimpan jangka panjang, menurut saya cukup bagus untuk istilahnya untuk investasi. Jadi seperti itu untuk saham WIM ini cukup bagus. Terus kemudian dari Akra, nah ini Akra juga cukup bagus sekali ya. Akra mengalami lonjakan kenaikan, ini rilis. Mari kita lihat. Nah, ini dari Akra ini memang trennya cukup bagus, mengalami kenaikan. Kemarin memang sudah cukup lama sideways, kemudian muncul sentimen berita bahwa dia mengalami peningkatan pendapatan. Nah, walaupun di indikator stokastik RSI-nya ini dia sudah pada area overbought, akan tapi pada indikator MACD-nya dia mengalami tren kenaikan. Nah, kita nanti tinggal tunggu saja. MACD naik, harga naik, kita masuk. Tapi kalau misal dia sudah dari indikator stokastiknya dia akan turun ke bawah atau menembus nilai 80 dari indikator stokastik, nah kita bisa exit dari situ. Nah, terus boleh juga kita lihat bagaimana kondisi broker-broker besar lainnya pada 1 bulan ini. Nah, pada 1 bulan ini memang sudah banyak menyimpan ya. Ini PD menyimpan 28 miliar nilainya. Nah, pada harga 2.600. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita berikan catatan. Apabila nanti memang PD sudah melakukan aksi profit taking, ya kita sebaiknya menurut saya ikut saja, karena memang dia yang istilahnya mempunyai stok paling besar. Nah, kalau misal kita nggak keluar ketika PD melakukan aksi jual, kemudian barang tidak ada yang ngambil, nah kemungkinan bisa mengalami penurunan. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kali ini teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyimak. Kali ini memang saya sengaja sedikit banyak sekalian ya untuk membahas saham-saham yang ada pada berita di website Stok Asia, karena memang saya mumpung ada waktu luang. Jadi silahkan teman-teman pertimbangkan kira-kira mau ambil saham yang mana. Semoga analisis saya ini sedikit membantu.
Tetap dukung channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.